Di sini Lemono menyiapkan kawat las ya, kawat las yang masih utuh. Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini di depan kita ini ada motor Jupiter ya, motor Jupiter Z. Nah, itu masalahnya apa aja ya? Oh, sebentar tak lihat catatannya, aku lali. Oke, dan di sini menurut catatan ya, karena ini dari kemarin sore L33 ya, bener ini ya, berarti nomornya itu kendalanya lampu belakang mati ya. Nah, mungkin dari teman-teman sudah hafal ya, mati itu mungkin bolamnya lek. Nah, mungkin dari jalur kabelnya lek. Nah, kan seperti itu ya lek. Nah, sebelum kita mengganti dari bolamnya, otomatis kita harus melakukan pengecekan. Oke, yang keduanya, jok tidak bisa dibuka. Nah, dari teman-teman mungkin juga hafal lah ya cara membuka dari joknya itu ya. Tapi permasalahannya jok kenapa tidak bisa dibuka, itu yang perlu dipertanyakan. Apakah dari kuncinya yang error, ataukah dari dalemannya ataupun rumah kuncinya yang error, ataukah mungkin perihal lain yang error? Dikarenakan motor di depan kita ini di bagian jok itu selalu tertumpangi barang, jadi ini buat usaha lek ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Ketiganya adalah double starter tidak bisa nyala ya, tidak bisa di double starter katanya seperti itu. Dan mungkin dari teman-teman juga sudah hafal ya, mungkin dinamonya lek, relaynya lek, akinya lek. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita mengganti, kita tentu saja kita melakukan pengecekan dulu, siapa tahu dari kabelnya saja ya. Itu kan tebakan ya, itu hanya tebakan, tetapi fakta ada di depan kita ini. Langsung saja kita memprosesnya. Oke, langkah pertama, dikarenakan double starter itu bagian paling dalam, jadi kita mengatasi belakangan, kita akan mengatasi dari lampu belakang dan joke dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk proses ya, untuk proses pengecekan ya. Kita coba di sini memang kontaknya ini udah gantian lek yang ya, di bagian sini sudah gantian, tapi sudah agak lama, otomatis dia itu awalnya sudah bisa buat buka dari kunci joke kan, seperti itu. Kenapa sekarang sudah tidak bisa, kan pertanyaannya seperti itu toh. Sekarang kita on kan dulu. Oke, di bagian motor Jupiter ini ya, kita send ya, kita send dulu ke arah mana saja. Nah, kita send, kita nyalakan sendnya ya. Nah, kita nyalakan sendnya. Saya sebentar. Nah, kita nyalakan sendnya seperti ini. Nah, di bagian sini ada kedipan apa tidak ya, ini untuk karburator ya, motor karburator. Beda lagi dengan injeksi ya, akan lebih ribet. Intinya sederhananya seperti itu ya. Nah, oke, di sini tidak berkedip, dan coba kita tekan klaksonnya ya. Ini sen masih menyala, kita tekan klakson, dia itu berkedip apa tidak. Oke, di sini tidak ada kedipan sama sekali, berarti tandanya si aki ini masih bagus. Karena ada beberapa injeksi itu yang di klakson oke, tapi di double nggak kuat itu ada ya, tapi nggak usah dibahas itu. Dan sekarang kita lanjutkan, dikarenakan di bagian belakang itu panas pol, jadi kita balik saja ya. Bagian belakang motor kita taruh sini ya, supaya Lemono nggak kepanasan. Oke, dan di sini dikarenakan untuk lampunya ini kan ada dua tipe, lampu rem dengan lampu kota ataupun lampu senja itu loh ya. Di bagian depan ada peteannya sendiri, itu dengan jalur yang berbeda. Yang pertama untuk lampu senja itu bersama, dia itu gandeng dengan di bagian lampu depan. Dan lampu depan ini pada standarnya motor ini langsung dari kisepul mengarah ke kiprok, kiprok langsung mengarah ke bagian lampu. Tetapi dia itu berbeda dengan lampu rem. Lampu rem itu langsung dari aki 12 volt. Oke, jadi beda jalur. Nah, cara langkah pertama ngetesnya adalah kita on kan kontaknya, kemudian kita lihat ini nyala apa tidak.
Nah, nanti lek mono tekan remnya ini lampu belakang nyala apa tidak ya. Oke, dan di sini lampu remnya nyala, tetapi sekarang kita cek buat lampu senjane. Kita posisikan mesin nyala, kemudian di sini lampu kita on kan. Nah, ini posisi on. Kita cek yang bagian depan. Nah, depan nyala ya, ini nyala. Loh, nyala ya. Dan belakang mati. Berarti tandanya ini bisa jadi dari bohlame. Saya lemono ganti dulu dari bohlame. Nah, oke. Lemono lepaskan dulu dari dua baut ini ya. Oke, di sini ada dua baut, yaitu kanan dan kiri ya, sebelah sini dan sebelah lubang sini. Nah, ini standarnya obengan, kita putar saja ke arah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya juga. Oke, nah kita buka saja. Biasanya kita mengatasi dengan langkah-langkah sederhana dulu, baru kalau nggak bisa itu langkah-langkah besar ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau nggak mau copot, ada apa denganmu? Oke, di bagian bawah sini nabrak plat ya. Sebentar. Alah, kayak nabrak plat le. Nah, sabar. Bautnya masih gandeng. Ya. Nah, kita buka. Dan sekarang kita perhatikan di bagian sini. Oke, langsung saja kita pakai bohlam ya. Kalau misalnya ini rusak nanti kita ganti ya. Oke, di sini Lemono selalu menggunakan dengan bohlam-bohlam tipe seperti ini ya, merek ini. Nah, ini biasanya lebih kuat dan bohlamnya itu nggak kebalik, karena ada beberapa merek itu yang sering kebalik ya, Lek. Nah, oke, kita balik. Lah kok padang Nah, oke, di sini memang bohlamnya terjadi mati ya, karena untuk motor yang sudah agak lama seperti ini, kalau kita tidak teliti satu persatu itu biasanya banyak sekali faktor ya, mungkin kena kabelnya putus termakan tikus dan sebagainya ya. Nah, karena contoh saja Vario di sebelah sana itu mati ya, mati ya, dikarenakan kabelnya dimakan tikus itu sampai ada jagungnya. Nah, itu ya, jadi butuh pelan-pelan. Oke, sebelum melakukan penggantian Lemono meneliti dulu. Oke, nah setelah pada posisinya kita pasang kembali. Oke, dan di sini permasalahan satu sudah terbereskan, yaitu dari lampu belakang yang lampu senjanya ya tidak mau nyala. Nah, permasalahan ada di bohlam. Oke, dan sekarang kita lanjutkan untuk membuka dari joknya. Nah, untuk pembukaan jok ini sendiri mungkin teman-teman ada cara lain dan mungkin hafal ya, tapi Lemono akan menggunakan dengan cara Lemono ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita matikan mesinnya dulu. Oke, dan sekarang dikarenakan kita akan ngecek dari kontaknya, langkah pertama kita akan nyoba posisi nyoba dari kontaknya, karena ini posisinya sudah agak bolong di sini ya. Nah, dan dia itu miring dari lubangnya ya, miring. Nah, oke.
Di sini miring dan kita coba di sini. Nah dia itu bablas ya, tidak mau nyangkut di bagian dalam. Oke. Dan kemudian kita akan membuka paksa dengan cara kita masukkan obeng di bagian bawah sini ya. Dikarenakan posisinya di pembuka jok itu ada plat besi ke arah sini, kita tinggal menyongkel saja maka jok ini akan terbuka. Nah, oke. Dikarenakan di sini obeng lurus ya, ini sangat agak susah ya, harus memaksa dulu ya, memaksa dari lubangnya. Saya sebentar mau tunjukkan. Nah, kelihatan apa enggak, Lek? Di sini ada lubang kecil ya, ada lubang kecil. Nah, cara sederhananya kalau Lemono sendiri ya. Nah, sebentar. Di sini Lemono tidak menggunakan obeng karena ini nanti intinya dia itu akan lebih susah karena di bagian lubang boxnya sepak bornya ini dia itu ada agak naik ke atas, ini lubang ya, lubang ke sini ada naik ke atas. Jadi waktu mau mendorong itu menabrak di bagian yang sini ya. Oke, jadi cara sederhananya adalah di sini Lemono menyiapkan kawat las ya, kawat las yang masih utuh. Kemudian yang besinya ini kita bengkokkan ya, kita bengkokkan sedikit saja. Oke, segini saja cukup. Nah, ini cara Lemono loh tapi ya, ini cara Lemono. Oke. Nah, adalah keliwat sampean. Oke, dan kira-kira modelnya lurus seperti ini ya, modelnya kira-kira lurus seperti ini, baru kita masukkan ke bagian lubangnya tadi. Dan si bagian bengkokan ini kita arahkan ya, kita dorong masuk ke bawah dulu. Kalau sudah bisa diputar, tandanya dia itu sudah lolos dari pembatas yang Lemono bilang tadi. Oke, sekarang tak cobai dulu. Nah, oke, di sini sudah tersenggol dari joknya. Saya sebentar lepas ke. Alah, nyangkut sisan. Saya oke, dan sudah terbuka loh ya. Oke, dan sambil kita proses ya, sambil kita proses, kuncinya ini nanti bisa diperbaiki apa enggak, Lemono buka dulu dari bagian boxnya dulu ya. Kita buka dulu dari boke ya, karena agak susah gampang ya, Le, untuk membuka jok ini ya. Nah, oke, di sini kita buka dulu dari baut obengan ini. Kita buka dulu. Ada 4 baut ya, di bagian sini ada 4 baut. Nah, pada biasanya ini bisa diperbaiki ya kalau kontaknya yang tidak rusak loh ya. Nah, oke, sekarang kita buka saja dulu. Yang depan kita tarik pelan-pelan. Nah, sudah terlepas. Oke. Dan sekarang kita perhatikan di bagian sini. Oke, langkah awal yang kita lakukan, loh ada daunnya. Kita lakukan adalah kita akan membuka dulu dari kunciannya ini ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki ya. Kita buka dari boxnya ini dulu, box sampingnya. Di bagian bawah sini, yang depan sini ada baut 1. Nah, bagian depan sini ada baut 1.
Kemudian yang bagian sini juga ada satu. Oke, sudah terbuka. Duh, pleter kabeh. Oke. Sekarang kita lepaskan. Yang bagian atas kita lepas ya. Lemono tadi rencananya mau maksa ya, tak paksain, ternyata sininya nyangkut. Nah, kita buka saja langsung dari handle-nya ini ya. Oke. Kita tarik pelan-pelan ya. Oke, sudah terlepas sepaket dengan bob bawahnya ya, sudah terlepas sepaket dengan bob bawahnya. Nah, sekarang kita mengintip dulu di bagian jok ya, sambil Lemono meneliti ya. Oke, di sini kenapa tidak mau mengait? Kenapa kontaknya tidak mau nyantol? Walah. Oke, sekarang kita buka saja dari kontaknya ini ya. Kontak jok ini kita buka saja langsung. Kita mundurkan kameranya. Di sini ada baut obengan. Nah, kok gampang membukanya ya. Oke, dan sekarang kita cek bagaimana kondisi di dalamnya. Oke, dan di sini alhasil kontak ini sudah tidak bisa digunakan. Kenapa? Dikarenakan di bagian pengait ke sininya, ke arah sininya itu patah ya. Ini kan harusnya ada arah ke sini, dia itu patah. Nah, ini tidak bisa digunakan. Oke, jadi alhasil ini jok tutup, nanti bukanya tinggal congkel kluk ya, dari lewat lubang sini kalau misalnya dia itu tidak mau mengganti. Oke, saya Lemono telepon dulu orangnya ini mau mengganti apa tidak ya. Oke, dan akhirnya kunci jok gak perlu diganti, jadi minta dicongkel aja seperti ini, celik. Nah, seperti ini kita tinggal congkel. Nah, sudah terbuka. Oke, dan sekarang kita lanjutkan mengarah ke double starter. Oke. Nah, di sini sekarang kita akan ngecek dulu dia itu mau bunyi cetek-cetek apa tidak. Oke, dan di sini kontak sudah on ya, sudah on. Nah, sudah on ya. Nah, sekarang kita akan tekan dari tombol starter. Nah, di sini bendiknya bunyi cetik-cetik. Oke, sekarang kita cabut saja langsung dari bendiknya. Oke, dan kita tekan-tekan. Nah, di sini bunyi cetik-cetik. Oke. Nah, untuk mengetahui ini bendiknya apa dinamonya, caranya itu sangat sederhana ya. Kita langsung ke wae ya. Oke, di sini yang terjadi adalah dinamonya.
Ya ini dinamonya ini Le. Kita buka saja. Dilangsung ke. Oke, tidak mau nyala. Dan sekarang sebelum kita melangkah ke dinamo, kita akan ngecek dulu apakah dari aki yang menuju ke bendik ini ada kelistrikannya apa tidak. Oke, sekarang kita akan ngecek dulu ya, ngecek. Nah, ini alatnya mono cuman kabel sentok ya. Kita hanya ngecek dari kelistrikannya saja. Oke. Di sini ya, di sini kita tempelkan yang mini ini, terserah dibas di mana saja. Yang penting dia itu terkena massa. Oke. Selanjutnya kita cek satu persatu. Loh, kok nggak ada kelistrikannya? Kok nggak ada kelistrikannya, Le? Ya. Bentar, apakah ini dari tes-tesannya ataukah dari mananya? Sebentar. Loh, kok gak nyala? Oke, dan ternyata di sini kabel mengelupas. Sebentar ya. Di bagian sini kabel mengelupas. Nah, ini ya. Kabel mengelupas dan lemon cek kok nggak ada kelistrikan sama sekali di sini. Yang di sini yang error alatnya Lemono apa di bagian mananya. Sekarang kita melangkah ke akinya saja ya. Padahal tadi bunyi cetik-cetik loh ya. Kok dites nggak ada. Oke, sekarang kita buka dulu. Oke, sekarang kita cek alatnya dulu ya. Ini alat Lemono yang error ataukah di bagian mananya? Nah, sebentar. Di sini min, kemudian kita tempel ke yang satunya ke plus ya. Ora nyala, ini berarti alat Lemono yang error. Oke, Le, dan Lemono saking penasarannya ini alatnya Lemono yang error apa di sininya yang error. Ternyata Lemono kan ambil lagi nih ya, ambil lagi di sini tuh normal ya. Nah, min plus. Nah, di sini normal, tapi kenapa tadi tak cek di bagian sini kok nggak mau nyala? Apa yang salah? Kita coba lagi ya. Loh, tidak ada nyala sama sekali ya, tidak ada nyala sama sekali di bagian sini ya. Nah, sekarang kita buka saja di bagian hatinya. Lemono penasaran ini, kenapa kok nggak mau nyala ini. Oke, loh ini setringnya lewat mana? Oh, alah, lah ya pedot. Oke lah, dan di sininya terjadi putus ya. Ini mana plusnya ini? Jan. Duh.
Oh, ini gabungnya ke sini toh. Oke, dan coba kita pencet-pencet ya. Kita tancapke lagi dari double starter. Nanti kita akan perbaiki dulu yang bagian sini ya. Kita perbaiki dulu. Ternyata yang lupas itu bagian sini ya. Was jan. Wis. Oh, ditarik aja putus lah, halah. Di sini ya, Lek, seperti ini mengakibatkan apabila sambungan kabel ini tidak kuat, terutama di bagian double starter. Lek Mono sudah sering menyebutkan bahwa ini diusahakan kuat ya. Kalau tidak kuat itu biasanya akan menimbulkan asap. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus kuat. Oke. Kalau gini baru keluar kelistrikan, Le ya. Nah itu mau nyala kalau langsung ya. Nah, oke, sekarang Lemon akan memproses dulu dari kabel ini ya. Oke, Le, dan sekarang di sini tadi Lemono membeli kabel adanya yang ini ya, Le, nggak apa-apa ya. Nah, adanya yang ini kita potong saja segini ya. Sebentar. Biar dia itu lebih leluasa ya. Jadi nggak terlalu, ibaratnya itu nggak terlalu kenceng, Le, sehingga ditarik ke sana ataupun ke sini itu tidak lepas-lepas seperti ini ya. Nah, oke. Sekarang kita kupas dulu. Oke, dan di sini, nah di sini ada dua kabel. Biar dia itu lebih kuat, kita rangkap dua ya. Jadi kita rangkap dua, Le. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita ikatkan di bagian sini ya. Kita ikatkan saja seperti ini. Nah, kita ikat. Yang sebelahnya juga kita ikat. Oke, dan sekarang tinggal ngencengke pakai tang. Oke, dan sekarang kita tang muter seperti ini ya. Kita tang muter. Nah, kemudian kita jadikan satu. Kita putar lagi. Oke, kalau sudah seperti ini tandanya dia itu sudah kuat. Nah, arahkan ke bagian kabel yang ke sini ya, yang baru kita pasang, bukan bawaannya motor. Nah, sambungan ini sisanya kita arahkan ke sini ya. Ini untuk memperkuat sambungannya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal solasi saja di bagian sini. Nah, solasinya agak ditarik seperti ini supaya kuat ya. Agak ditarik, Le. Set. Nah, seperti ini. Kita tarik lagi. Usahakan kabelnya itu jangan sampai ada yang bocor, karena ini nanti apabila nempel ke bagian bodi mengakibatkan percikan api ataupun berasap. Oke, sampai dia itu serabutnya bener-bener nggak kelihatan ya. Oke, kalau sudah benar-benar kuat, maka selangkah selanjutnya kita akan memotong. Nah, kita akan ukur dulu. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita ukur.
Oke, dan setelah mau tarik ke arah sana itu segini saja cukup ya. Nah, kemudian kita potong. Oke, kita kupas kembali di sini. Kita kupas kembali, kemudian kita jadikan satu ya. Nah, dipisah dulu separuh-separuh seperti ini, diputar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dijadikan satu. Oke, dan setelahnya di sini ada sekun aki. Kita buka dulu dari bautnya. Nah, untuk sekun ini sebenarnya kurang bagus ya, Lek. Nah, sekun ini terlalu lemes. Nah, kita coba perbaiki saja dari sekun akinya ini dengan cara kita buka kembali dari tekuan ini ya. Nah, lah pakai tangan aja bisa, Lek ya. Ini terlalu lemes. Sebentar. Oke, di sini Lemono mencari sekun yang lebih kaku ya, yang lebih kaku. Nah, kemudian kita ikatkan kembali seperti semula tadi ya. Pantesan kita tes enggak keluar kelistrikan ya, Lek. Nah, oke. Sekarang kita ikat seperti ini. Kemudian di sini ada sekun yang tadi, kemudian kita jadikan satu. Oke. Kemudian baru kita klem ya, atau kita pasang sekun akinya. Nah, oke. Satunya oke. Kemudian yang satunya. Kemudian kita kencengke ya, kita kencengke. Oke. Iya. Oke, kalau sudah benar-benar kenceng, nah kita tekuk kembali. Nah, oke. Kemudian kita solasi. Cara penyolasian seperti tadi ya, usahakan jangan sampai bocor. Oke. Nyolasinya agak ditarik ya, agak ditarik. Oke, dan kemudian kita tinggal baut ke bagian sini ya. Ini mau diarahkan kemana ini? Nah, jadi seperti ini. Kita baut saja langsung. Oke, kalau sudah benar-benar kenceng, kita kembalikan ke tempatnya. Oke, dan kita akan melangkah ke bagian sebelah bendik lagi ya. Saya sebentar. Double starternya itu nggak ngangkat karena aki apa dinamonya. Nah, ini kan yang perlu kita cek toh. Nah, oke, nyala. Sini juga nyala. Dan sekarang kita akan melangkah kembali ke bagian bendingnya. Oke, dan di sini ada bending yang tadi ya, yang kabelnya putus tadi. Nah, sekarang kita akan ngecek ya, kita cek di sini minnya, kemudian kita tempel ke satu persatu. Oke, nyala ya, nyala. Ini yang dari switch.
tombol starter depan. Oke, di sini nyala. Di sini adalah keluaran aki yang kita sambung tadi ya. Sekarang kita colok. Nah, di sini dinamonya terjadi yaitu aus ya. Dinamonya terjadi error. Kita cek soketnya apa bukan. Sabar. Kok nyala? Kok nyala? Sebentar, kita langsung ke saja. Nah, dari lewat soketnya ini ya, langsung tidak lewat kabel ini. Kalau mau nyala berarti soketnya. Bentar. Oke, tetap tidak mau nyala, otomatis kita membongkar dari double starter ya, dinamo nih. Oke, dinamo nih di bawah ini. Dan oke, dinamo berada di bawah ya, di sebelah sana. Otomatis kita akan melakukan ngetap oli dulu. Wah, oke, dan sekarang kita lanjut ke. Oke, dan di sini Lekmono akan melakukan pelepasan. Di sini ada baut 4 ya, baut 4 1 2 3 4 baut booster, kemudian baut pelindung mesin ini ya. Ada 2 baut di sini, 1 2 karena yang 2 ikut booster. Nah, sekarang Lekmono akan melepas dulu dan ngetap oline ya. Oke, dan sekarang di sini tap-tapan bautnya itu untuk standarnya kepala 12, tapi dratnya itu 17-an ya. Nah, sekarang di sini masih standar. Sekarang kita akan membuka dari baut tap olinya. Oke, sekarang kita buka. Oke, dan sambil menunggu olinya ini habis di dalam mesin, maka kita akan melepas juga bagian baut-baut yang Lekmono sebutkan tadi ya. Di bagian sini 1, di bagian bawah ada 4 ya. Oke, sekarang kita akan melepas dulu dari baut. Nah, ini tempat pengaman mesinnya kita lepaskan dulu. Kita lepaskan dulu karena di bagian dinamo ini untuk Yamaha yang sering itu, yang pertama bisa jadi brostelnya habis ya, yang keduanya bisa juga magnetnya copot. Nah, jadi ini diganti brostelnya apa bagaimana itu harus ngecek dari dinamo itu sendiri. Oke, sekarang Lekmono akan melepas di bagian bawah dulu ya. Lekmono tutup dulu ya yang bagian bawah sini supaya tangannya Lekmono tidak terkena oli semua. Kita tutup tap-tapannya dulu. Oke, kalau sudah tertutup maka kita akan melakukan pembukaan yang bagian baut 4 yaitu baut booster ya. Lekmono buka dulu. Karena booster-nya berhubungan dengan pelindung mesin ya, pelindung mesin. Sebentar. 4 biji. Ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Ini Lekmono juga nggak tak lihat ini, tak raba-raba tok. Raba kalau kira-kira 12-an ya hajar ya. Oke, karena tidak mungkin keliru di bagian motor ini ya. Nah, oke.
Kita hanya melepas total yang bagian berhubungan dengan baut pelindung mesin ya. Di sini baut sudah gantian ya. Yang dua depan tok ya, yang belakang hanya dikendorin saja ya. Oke. Ini sudah bisa apa belum? Sebentar. Karena ini apabila dipaksakan tadi sangat susah lepas ya, karena tertarik oleh plat pelindung mesin. Nah, oke, sekarang kita akan melepas yang sebelah kanan. Oke, bautnya berada di dalam sini ya. Di sini ada baut 12-an ya, di sini, di dalam sini. Nah, oke, mudah-mudahan bisa terlepas, nggak perlu ngelepas si boxnya ya, mudah-mudahan loh. Oke, nah sudah mau kendor. Dari sini biar kelihatan ya. Oke, bautnya soalnya di dalam ya. Bautnya nah di dalam situ ya. Deket ini besi pipa lubang ais. Nah, di belakang situ. Ya, sebentar. Butuh sabar karena kita tidak akan melepas semua ya, sabar alon-alon. Sebentar. Tangannya nggak nyampe tangannya orang nyampe, kaling-kalingan semua orang nyampe. Sepertinya ini belum pernah dibuka sama sekali ya, untuk tempat pelindung mesinnya ini ya. Oke, saya sabar sabar karena tempatnya sangat di dalam sekali ya. Oke, nah oke, dan sudah terlepas. Biar azan dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini baut dinamo ada dua ya. Nah, ada dua. Sekarang Lemono akan melepas dinamonya dulu. Kuncinya ini menggunakan kunci T8 ya. Menggunakan kunci T8. Kita buka dulu. Oke, setelah kita buka nih, mudah-mudahan nggak ada oli yang keluar ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang caranya seperti ini, kita getok T-nya. Oke, nah sudah mau keluar. Sekarang kita tinggal melepas bautnya.
Oke, dan kemudian ala kita buka, kok nyantol ya. Luar biasa. Oke, olinya keluar. Olinya keluar. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan double starter. Caranya di bagian bodinya dinamo ini kita tempelkan ke bagian sini ya. Nah, kemudian kontak di on, kemudian kita pencet double. Oke, muternya sangat pelan sekali, tidak bisa tidak bisa kenceng ya. Nah, dia itu mau berputar tetapi tidak kenceng, muternya tidak mau kenceng. Oke, di sini kemungkinan besar browsernya HBC. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu dari browser. Karetnya sudah kaku. Oke. Nah, sudah mau keluar, kita akan melepaskan di bagian bengan ini. Karena kan di sini karatan, ini bisa menyebabkan nanti susah dilepas ya. Langkah pertama kita semprot dulu karbu cleaner. Kemudian kita semprot seperti ini ya. Nah, oke. Setelahnya kita kasih oli ya di bagian sini. Oke, dan langkah selanjutnya nanti kita akan melepas. Nah, caranya untuk baut yang karatan seperti ini, caranya seperti ini ya. Ini mudah-mudahan nanti mau lepas. Oke, di sini siapkan besi berlubang ya. Ini Lemono menggunakan kunci sok. Nah, caranya seperti ini. Posisinya kita masukkan seperti ini ya. Ini khusus untuk baut yang susah dilepas, apalagi di tempat dia itu tidak ada topangannya. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada topangannya, kecuali dia itu di mesin, itu lebih gampang ya. Ini karena tidak ada topangannya. Jadi langkah selanjutnya, nah di sini ada mata obeng ketok lancip. Oke, posisikan dia itu datar. Nah, selanjutnya kita getok menggunakan palu. Kemudian kita getok. Ini lebih enak berdua ya, lebih enak orang dua, jadi ada yang megangin. Kalau ini lagi sendirian, jadi caranya seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita akan melakukan obeng ketok. Jadi kita getok ya. Nah, kita obeng ketok. Maaf pakai kaki karena tidak ada temennya. Oke, jadi caranya sangat gampang sekali toh buat baut yang karatan. Sekali getok langsung bisa lepas ya. Ini kan karatan pol toh ya di bagian sini ya. Nah, jadi cara melepasnya seperti itu. Oke, gampang toh. Oke, dan setelah terlepas maka kita akan memproses dari dinamonya ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan di sini karena sangat karatan sekali, jadi kita menggetoknya sekali saja seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, di sini Lemono nggak punya kuncinya ya karena kecil banget, ini di bawahnya 6 ya. Jadi kita menggunakan ya, langkah pertama menggunakan kunci Inggris dulu ya. Nah, oke, nah terbuka. Kemudian yang satunya ya, mudah-mudahan mau terbuka juga. Sebentar karena belum dapat posisinya. Oke, sudah terbuka semua. Oke, dan di sini bautnya tidak terjadi betelan ataupun dia itu rusak ya, tetap pada utuh ya, tetap utuh. Ini misalnya nantinya pakai kunci tetap bisa ya. Langkah sederhananya, kalau kita mengunci baut-baut yang kecil, dia itu kecil tetapi tidak menggunakan kunci itu,
kuncinya ini kalau misalnya menggunakan kunci Inggris harus besar kunci Inggrisnya karena lebih mudah dalam menekannya. Apabila dia kecil biasanya bautnya yang terjadi ledes. Jadi seperti itu langkah sederhananya. Oke, kita buka saja. Nah, kita buka seperti ini. Nah, di sini kan baut masih benar-benar utuh ya. Baut masih benar-benar utuh. Kita lepas satunya. Oke, di sini sebelum kita buka, di sini kita intip dulu ada tandanya apa enggak. Kalau misalnya ada ya syukur, kita tinggal melepasnya. Apabila tidak ada kita menandain dulu ya. Oke, di sini ada tanda ya, di sini ada tanda karena di sini adalah sambungannya. Oke. Di sini tidak ada tanda karena polos ya, tidak ada sambungannya. Sekarang kita langkah selanjutnya mencabutnya. Susah dicabut, maka caranya kita masukkan kembali, kita deratkan kembali. Nah, seperti ini kanan dan kiri kita deratkan sedikit saja, harus pas deratnya kembali ya, harus pada posisinya kembali. Nah, kalau sudah hampir masuk seperti ini maka kita getok, tuk tuk. Nah, oke, maka di sini akan terbuka tetapi semuanya dalam kondisi aman dan baik-baik saja. Oke. Nah, sekarang kita lepaskan. Nah, adalah sebentar kita cek. Di sini kondisi brostelnya habis ya, kondisi brostelnya habis. Kita cek magnetnya masih aman. Oke, kita cabut pelan-pelan. Oke. Di sini masih bagus ya, masih bisa dibersihkan. Oke. Nah, di sini brostelnya sudah tidak mau nekan lagi ya. Nekannya kurang kuat ya karena habis, sehingga mengakibatkan perputaran dinamo tidak normal ataupun menjadi berat ya. Dan langkah selanjutnya kita akan melepas dari baut dalamnya ini ya. Ini biasanya ada yang putus, ada yang aman seperti itu ya. Kita coba pelan-pelan. Oke, terlepas. Oke, terlepas semua, masih tingkat aman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada ringnya satu. Nanti kita akan kembalikan pada posisinya kembali ya. Oke, dan di sini kita akan membuka solderan. Oke. Ada rumahnya. Oke, dan sekarang Lekmono akan membersihkan dulu bagian sini. Nanti waktu penyolderannya Lekmono videokan kembali ya. Lekmono bersihkan semuanya dulu. Oke, langkah selanjutnya di sini banyak pilihan ya untuk pemasangan brostel ini sendiri, dikarenakan yang sini lengket itu biasanya ada juga dia itu yang disambung ya, karena untuk mata solder ini kalau yang biasa itu tidak mau lengket, intinya seperti itu. Jadi biasanya itu ada yang dipotong di bagian sini kemudian disambung ke ya, karena ini yang satunya sebentar. Nah, jadi ini tidak disolder, jadi dipotong kuningannya ini terus digabung ke langsung dilem, itu juga ada ya. Dan caranya itu masing-masing. Nah, bagaimana cara penaliannya? Nah, ini Lekmono sudah menyiapkan solder sebenarnya, tapi Lekmono akan mempraktekkan caranya. Dan apakah cara ini aman? Aman ya. Ini aman, sudah Lekmono uji ya. Dalam artian sudah banyak sekali Lekmono lakukan seperti ini dan itu aman ya. Sebentar. Oke, di sini kita menyiapkan lem G dan juga kabel serabut. Kabel serabut ini kalau bisa yang ori ya, yang agak gede seperti ini loh. Nah, agak gede seperti ini ya. Nah,
Kemudian langkah selanjutnya kita potong secukupnya saja, kita potong seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di bagian sini ya, nah di bagian dinamonya di bagian brostelnya kita potong dulu. Nah motongnya itu mepet ke bagian brostel ya. Kemudian di bagian sini kini juga dipotong mepet ke bagian besinya ini. Oke, nah setelahnya kita kupas, kita buka seperti ini. Nah oke, setelah terbuka seperti ini, maka kita akan menggabungkan dengan yang ini ya. Sebentar kita gabungke dulu. Nah ditaruh tengahnya sini, set. Nah baru diputer-puter, arahnya kemana ini. Nah kalau arahnya ke sini, ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Oke. Nah kalau sudah seperti ini ya, seperti ini, baru kita ikat. Kita ikat menggunakan kabel yang tadi. Nah caranya seperti ini, diikat, digulung ya di bagian yang sambungan tadi. Nah di bagian sambungan tadi pemotongan kabel harus secukupnya ya, jangan terlalu pendek supaya ikatannya kuat ya. Oke, nah seperti ini. Kalau misalnya satu masih kurang, kita ikat dulu, kita tambahin lagi. Nah kalau ini panjang sebenarnya lebih enak, jadi satu ikatan, jadi seperti itu. Nah seperti ini. Kemudian kita ikat. Oke, sampai benar-benar dia itu ikatannya kuat ya. Nah oke, kita ikat kuat seperti ini. Nah kalau sudah terikat kuat, maka kita tinggal memotong, merapikannya. Kita rapikan seperti ini, kemudian kita ratakan menggunakan tang. Oke, kalau sudah kuat seperti ini ya, kalau sudah kuat seperti ini, baru kita akan melakukan pengeliman ya. Kita lem. Pengeliman hanya di bagian sambungannya tok loh ya, jangan sampai ke bagian sini karena ini nanti menjadi kaku ya. Kita buka dulu. Oke, hanya di sambungannya saja. Karena ini di bagian yang plus ya, di bagian yang plus. Oke, dan kalau sudah oke ya, sudah sip seperti ini, baru kita akan memasang yang satunya. Karena satunya adalah massa, jadi kita langsung memasang saja menggunakan baut T. Kita baut seperti ini, karena ini apa tuh fungsinya penyambungan ini suatu saat pasti berguna, suatu saat pasti ya, Lemono bilang pasti berguna ya. Untuk saat ini mungkin jenengan lihat video ini belum berguna, ataupun ala fungsinya buat apa tolek. Nah itu nanti suatu saat berguna, saya yakin ya, karena nanti ada pasti teman-teman akan menemui salah satu motor itu yang intinya di bagian dinamo itu error di bagian sininya ya, itu pasti nanti berguna. Oke, biarpun untuk saat ini misalnya teman-teman lihat video Lemono itu belum berguna ya, saya sebentar, tak jamin ini suatu saat berguna ya. Oke, bentar, kita baut lagi. Dan kita kencengke secukupnya, nggak perlu pakai tenaga karena ini obeng ketok ya, obeng ketok, jadi pengencengannya gini tok ya. Kalau pakai tenaga nanti
besoknya lepasnya itu susah banget ya. Oke, dan kalau sudah terpasang kita pasang rumahnya kembali. Nah seperti ini. Dan kalau sudah terpasang semua, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan memasang dari brostele. Oke, kita cari ringnya yang tadi yang di sini satu ya. Dan sekarang kita beri grease di bagian yang sebelah sini ya. Di bagian sebelah sini. Nah, untuk menempelkan ring yang tadi. Oke, nah kita tempelkan saja di bagian sini. Oke, setelah seperti ini kita siapkan karena kita akan memasang dari per dinamonya ini. Nah kita pasang, nah oke, sebentar Lemono cari obeng dulu ya. Oke, di sini Lemono sudah menyiapkan alatnya. Nah cari obeng kecil atau tipis. Oke, kalau berdua enak ini, kalau berdua enak ya. Jadi karena ini sendirian, jadi kita mengusahakan. Nah, sebentar masih keluar. Oke, sudah nyantol satu ya, sudah nyantol satu, berarti kita tinggal memasang yang satunya ini ya. Oke, oke, dan kalau sudah terkunci semua baru kita akan memasang dari, nah ini ya. Ntar kita pasang pelan-pelan. Oke, kita masukkan pelan-pelan ya, karena sendirian. Kalau berdua enak ini ya. Oke, dan sudah masuk. Nah di sini yang perlu kita perhatikan adalah ini di bagian plus ini tidak boleh nempel ke bodinya ya. Ini tidak boleh nempel ke bagian bodinya. Oke, kalau sudah kira-kira aman tidak menempel pada bodinya seperti ini. Nah oke, baru kita akan memasang ke bagian manite. Oke, tang bagian sini, kemudian yang tadi tandanya kita cari tandanya tadi. Nah ini tandanya ya, kemudian kita pasang tanda, ketemu tandanya. Oke, walah lali sebentar, belum diberi grease bagian sini, kita beri grease dulu. Nah diolesi grease dulu biar muternya lancar. Oke, nah oke, dan sudah berputar, maka kita tinggal memasang dari bautnya kembali. Oke, seperti ini. Nah seperti ini, kita kencengking. Untuk pengencengannya menggunakan tang tidak masalah, tetapi ingat di sini tidak boleh full tenaga ya, cukup set aja udah cukup ya. Yang penting
kanan kirinya seimbang, antara sini dan sini seimbang. Oke, dan sekarang kita akan ngetes ke bagian motornya, itu muternya sudah mau kenceng apa belum. Lebet mas, G emang lebet. Sekarang kita pasang. Dan kalau sudah kenceng baru kita akan ngetes ya, ngetes di bagian motornya ya. Kita tempelkan bodinya dinamo ini ke bagian bodi motor. Oke, dan di sini muternya sudah mau kenceng sekali ya. Dan sekarang kita tinggal ngetes ke bagian motornya ya, sebentar karena permasalahan sudah ketemu. Lek mono pasang dulu ya. Oke, dan sekarang kita akan mencoba dari double starternya karena oli sudah kita ganti. Oke, dan motor sudah normal kembali. Dan sekarang masih ada satu PR lagi, yaitu tentang standar relay ya. Sebentar, kita matikan dulu ya, kita matikan dulu. Dan sekarang di sini PR-nya tinggal bagian standar 2 nih ya. Oke, di sini standar 2-nya itu sampai dia itu berlubang karena nabrak rantai. Nah, kalau kita perhatikan rantai ini memang kendor banget ya, rantai ini memang kendor banget. Tapi kita cek dulu apakah ini memang ada yang bermasalah dari standarnya ini, ataukah dia itu memang dari rantainya terlalu kendor dibiarkan. Oke, sekarang kita cek dulu. Oke, langkah awal yang harus kita perhatikan adalah si motor ini ketika standar 2 dinaikkan ya, dia itu naik. Tetapi kita perhatikan rantai kita kencengke ya. Rantainya kita kencengke dulu, set. Nah, seperti ini. Oke, nah ini adalah lurusnya gear ya. Ini adalah lurusnya gear. Saya sebentar. Oke, motor Lemono sengaja miringkan ke kanan untuk teman-teman memperhatikan bahwa ini bukan masalahnya bukan di rantai saja ya, permasalahan bukan di rantai saja. Oke, di sini kita perhatikan rantai kita tarik pol. Nah, kita tarik pol ke arah belakang sini. Nah, kita luruskan, dia itu lurusi bagian standarnya ini. Nah, oke, sebentar ya, tak tarik Oke, di sini rantai ini sudah kenceng ya, sudah kenceng karena gear rantai sudah Lemono tarik ke arah belakang ya, ke arah belakang.
tetapi si standar ini masih nyangkut. Berarti permasalahannya tidak hanya di rantai saja. Oke, jadi permasalahannya adalah di bagian penahan standar 2 ini terlalu naik ya. Dia itu waktunya mentok belum terlalu mentok ya, belum mau mentok, sehingga mengakibatkan standar 2 ini naiknya loss ataupun terlalu naik. Nah ini kan juga terlalu deket toh, dari bagian sini juga terlalu deket. Nah ini kan harusnya seginilah paling tidak. Nah oke, karena setahu Lemono sekendor-kendornya rantai ini dia itu tidak sampai sih melubangi ini ya, standar 2 bagian belakang. Apabila tidak ada masalah pada standar 2 nya, pasti yang nenggor duluan di bagian sini. Ini apabila motor Jupiter seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita akan ngencengin rantai dulu, nanti kita ukur kembali. Oke, di bagian sini, di sini ya, di bagian kanan sini yang murmurannya ini menggunakan kunci 19, kemudian yang sebelahnya sini menggunakan kunci 17-an ya. Sekarang Lemono kendorin dulu ya. Kita kendorke dulu. Dan kalau sudah pas, ini kita kencengke pakai tangan, sini juga kita kencengke pakai tangan. Dia intinya mentok di bagian arem. Nah, langkah keduanya saat kita ngencengke as, yang perlu kita perhatikan adalah langkah pertama kita rem ya. Ban kita putar, kemudian kita rem. Nah, kita kunci seperti ini Lek ya. Dia tidak bisa bergerak, si rodanya tidak bisa bergerak. Ya, dia ke depan ke belakang nggak bisa. Oke, kemudian langkah selanjutnya saat pengencengan itu ditekan rantainya sini ya, tekan seperti ini, kemudian baru dikenceng ke AC. Oke, setelah sudah kencengnya rantai pas, di sini juga dikencengin ya bagian penahan kampas ini, karena berbahaya apabila dia itu lepas. Nah, sudah kenceng pol. Kemudian kita akan memberi pelumas pada rantainya. Jangan lupa yang di sini kita kencengin dulu sampai dia itu pol. Oke. Oke, dan sekarang sebelahnya ya. Dan kita tinggal memberi pelumas bagian rantainya. Oke, dan setelah kita pelumasi di sini rantai kenceng ya. Nah, karena awalnya kering banget. Ini nanti setelah dibuat jalan akan aman ya. Dia itu tidak terlalu kenceng ya saat dibuat jalan. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan ngecek dari standar 2 nya kembali, apakah dia itu masih nabrak apa tidak. Oke, dan di sini sudah terbukti ya bahwa permasalahan sebenarnya dia itu bukan masalah rantai kendor ya, tetapi berada pada penahan yang bagian dalam sini yang biasanya ada karetnya. Sekarang langkah selanjutnya kita akan getok saja di bagian sini ya. Kita akan getok di bagian penahan dalamnya sini ya. Di sini ada tempat karet. Nah, kita getok saja ya.
Oke, sekarang kita palu di bagian sini ya untuk mengembalikan pada posisinya ya. Nah, kita palu dulu. Dan kemudian kita coba posisikan kembali. Oke, di sini sudah mau lurus ya, sudah mau jauh sekali. Ini apabila rantai kendor pun dia itu tidak akan nyentuh di bagian sini dan tidak akan membuat si standar ini bolong ya. Karena standar 2-nya ini sampai bolong ya. Nah, itu sampai bolong. Oke. Dan sekarang untuk double starter ya sudah nyala. Oke, lampu belakang pun nyala. Semuanya sudah aman. Dan sekarang Lemono akan mengembalikan semuanya karena permasalahan dan solusinya sudah Lemono berikan semuanya ya. Dari permasalahan motor Jupiter ini. Oke, dan sekarang Lemono akan memasang kembali dari boxnya. Oh iya, satu lagi Lemono akan memberikan ini caranya bagaimana. Ini caranya nanti sederhana ya, sederhana. Sebentar kita lewati dulu. Lemono akan memasang, nanti Lemono tunjukkan cara membuka joke ya. Oke, dan proses pengerjaan sudah selesai. Di sini sudah ngunci ya. Dan di sini sudah oke semua. Nah, sekarang Lemono akan menunjukkan bagaimana cara membuka joknya. Nah, caranya seperti ini. Di dalam lubang ini itu ada kelihatan congkelannya ya. Nah, itu. Nah, kita tinggal narik di bagian sini ya. Nah, maka jok akan terbuka. Loh, oke. Dikunci lagi ya. Nah, ini tidak bisa dibuka, kemudian dicongkel saja di bagian yang sebelah sana. Tinggal tarik ke atas. Celuk. Nah, di sini sudah terbuka dari joknya. Loh. Oke. Yes, kita aja. Terima kasih. Salam Kubratoli dari Lemono.